Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore kali ini kita masih diperkenankan untuk beraktivitas dengan lancar, sehingga atas berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala acara ini juga bisa jalan. Walaupun sesungguhnya acara ini dimulai dengan keadaan terlambat karena satu dan yang lain hal, tapi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah, panutan kita dalam ibadah, dalam bersosial, muamalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal salawat yang kita bisa lakukan setiap hari ialah 5 kali sehari semalam, karena 5 kali salawat itu disebutkan selalu ada dalam setiap sholat 5 waktu kita. Itu batas minimal. Karena itu orang yang ketinggalan dan tidak melaksanakan sholat 5 waktu, sudah pasti ia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini ialah 3 rukun ibadah hati. 3 rukun ibadah hati. Jika kita melihat tema ini, 3 rukun ibadah hati, bahwa ada 3 hal yang akan kita sebutkan hari ini berkaitan dengan rukun. Apa itu rukun? Rukun ialah satu sisi yang menguatkan sesuatu. Tanpanya maka sesuatu itu tidak bisa tegak kuat, berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Itu makna bahasa dari rukun. Rukun juga berarti satu sisi, atau dalam terjemahan kita biasa disebut dengan sisi atau disebut dengan tiang. Rukun Islam ada 5, menjadi 5 hal yang menegakkan Islam. Sedangkan rukun iman ada 6 yang menjadi tegaknya keimanan. Secara istilah rukun itu ialah sisi yang dijadikan sebagai sandaran sesuatu yang berada yang ada di dalam suatu, yang berada di dalam sesuatu, yakunu fi mahiyatis syai', berada dalam sesuatu. Seperti rumah misalnya, dia berada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Karena itu rukun menjadi bagian yang sangat utama dari rumah. Dengannya rumah bisa berdiri tegak. Kemudian apa bedanya rukun dengan syarat? Apa bedanya rukun dengan syarat?
Ini sering disebutkan oleh ulama usul dalam pembahasan-pembahasan mereka. Ya. Sebelum bicara tentang perbedaan rukun dan syarat, ya, rukun dan syarat itu memiliki kesamaan, bahwa setiap perbuatan, ya, sesuatu apapun itu, baik itu ibadah, muamalah, jika disebut rukun salat, rukun puasa, rukun jual beli, rukun nikah, rukun haji, ya, atau syarat nikah, syarat haji, syarat ini, syarat itu, rukun ini, rukun itu, maka sesuatu yang dilakukan tanpa melengkapi rukunnya dan tanpa melengkapi syaratnya, maka amal ibadah itu, ya, dikategorikan tidak sah. Ya, dikategorikan tidak sah karena ia kehilangan penopangnya. Ya. Itu sisi persamaan antara rukun dan syarat. Adapun perbedaannya, ya, ulama kita menyebutkan asyartu, ya, yakunu atau yaqa'u fi khariji mahiyah al-amal. Syarat itu terjadi atau ada pada luar satu amalan. Ya. Seperti misalnya, ya, sebelum kita beramal, ya, dalam pelaksanaan ibadah apapun, syaratnya adalah Islam. Ya, syaratnya adalah Islam. Dia ada di luar. Sedangkan rukun, ya, yaqa'u fi dakhil mahiyati al-amal. Ya, sedangkan rukun itu ada pada di dalam satu amalan. Ya, kalau sholat umpamanya rukunnya adalah yang pertama al-qiyam. Ya. Sebagai contoh, syarat sholat diantaranya adalah Islam. Rukun sholat, ya, adalah berdiri. Ya, seseorang yang bukan Islam ketika melaksanakan sholat tidak sah. Sebagaimana seseorang yang sholat ketika dia mampu berdiri tapi ia duduk juga tidak sah. Ya, jadi perbedaan antara rukun dan syarat, rukun berada di dalam satu amalan, sedangkan syarat ada di luarnya. Ya, tema kita adalah 3 rukun ibadah hati, ya, yang penting untuk diketahui oleh setiap orang, ya, dan dia menjadi rukun ibadah juga, ya, baik itu ibadah hati ataupun ibadah yang lain. Ya, sehingga dalam pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus ada 3 rukun ini, ya, 3 rukun. Karenanya, ya, seseorang harus benar-benar menghadirkan 3 rukun ini dalam setiap amal ibadah yang ia kerjakan. Ya. Apa 3 rukun itu? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, 3 rukun itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Ya. Dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada 1 rukun di sini. Ya. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, di sini juga ada 1 rukun. Maliki Yaumiddin. Di sini juga ada rukun yang ketiga. Sedangkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, terkumpul di firman Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 3 rukun yang ada. Ya. Pemirsa yang ada di rumah, ya, bisa bantu saya untuk menyebutkan 3 rukun, ya, yang ingin kita sampaikan hari ini. Ya. Kajian Palu, ya, anak, ya, yang sudah melambaikan tangannya, siapa bisa sebutkan? Silakan. 3 rukun ibadah, ya, terkandung di dalam firman Allah alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir Rahim ada 1 rukun, Maliki Yaumiddin ada rukun yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga rukun itu ada di dalam ayat keempat atau ayat ketiga dalam surat Al-Fatihah. Ya. Silakan. Ada yang menjawab?
Ya, kita akan kasih sesuatu kalau menjawab. Ya, dari berapa orang yang ikut live, ada yang bisa menjawab? Ya, 3 rukun ibadah. Apa itu? Boleh ditanya di Google. Iya. Iya.